Kenapa aku dijambak, Dani? Kan kamu Enggak, lagi mau sisiran. tanya aja posisi Mang Aep lagi gimana? Posisi apa? Mang Aep barangkali tahu. Jangan diginiin atau Dani, aku kecil banget sih. Kecil banget. Oh iya, berarti ini tadi isi kalau nggak salah ya. Aku atur-atur dulu deh. Di mana? Guys, jangan lupa di pengaturan. Di pengaturan, Dani. Di pengaturan. Iya, di tamu, klik tamu, terus paling atas kanan tuh pengaturan. Oh iya. Oh iya ya, yang isi ya. Nah, Nah, nanti posisinya bakalan gini nih sama Mang Aep. Aku oh undang bakal dulu deh gini. Mang Aep. Ya udah. Mang Aipnya belum Nah, datang kan? belum. Hai. Udah sisiran belum, Nanti Dani? nanti teh mau stay nonton gitu. Iya, aku mau nonton. Aku lagi Iya pesen dong. makan, mau makan. Bebe mau Suara aku kedengeran gak? ngobrol sama Bebe masa nggak nonton. Iya, nanti aku nonton. Slow. Mami Pizza cerah amat kayak abis juhur. Pugu belum ini, Pul. Belum juhur, Pul. Kalau aku Mang Epul gimana Mang Epul? Cerah nggak Mang Epul? Kalau pengaturan itu tuh yang tulisan-tulisan di itu apa sih namanya? Di mana ya? Yang mana? Pengaturan apa? Yang ada tulisan nih. Jumbera Bang reka, Dani kayak abis maghrib pada jumbera remol. reka. Mana belum datang ya, Tak? Tamu undangan. Kalau yang ngelihat ini udah 800 orang. Gehel. Kalau yang ngelihat sih, kalau yang ngelihat, Iya tapi sih. yang nonton belum tentu. Si Indah undang si Indah kemana Indah? Oh iya, Indah. Aku lupa ngasih tahu dia. Gimana sih kita? Welcome yang baru datang. Jangan lupa tap-tap layar ya guys, karena tap-tap layar gratis. Yang bayar itu Ya, kalau jangan. ngasih makan anak orang. Kalau mau nonton boleh. Sekarang itu mau ada sesi ngobrol-ngobrol sama Bos Enzi. Anjay, aku lupa, Kayaknya euy. dia ketiduran deh. Nah, udah datang, aku turun ya Dani. Oke, dadah. Udah. Apa sih Pul? Hayang Ipul. Dadah Dani. Assalamualaikum Dadah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumbera reka. Anjay, 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 anjay. Cek, cek. Mang Enzi masih di mute. Halo Indah, thank you. Aku ngasih tahu dulu seseorang nih. Oh, nggak ada itunya, fiturnya. Biarinlah, tak dong.
Bentar, Pak, jaringan lag. Oke, oke, oke. Ku tunggu. Dang ding 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 ding. Thank you Indah. Kak Indah, thank you. Di sini juga hampir nge-lag jaringan teh soalnya hujan di sini. Nanti deh aku sepil. Sekarang tuh lagi besar banget hujannya. Lagi besar sekali hujannya sekarang juga. Garut hujan terus, guys. Guys. Jumbera reka, jumbera. Nggak boleh nyanyi itu. Thank you Indah. Indah pada waktunya. Silahkan teman-teman yang mau menonton boleh. Kalau tidak mau menonton juga nggak apa-apa. Tapi lebih senang kalian kalau nonton sih. Siapa tahu dapat dapat wawasan, dapat dapat tips ya dari narasumber kita. Soalnya kayaknya dia itu beliau itu basicnya olahraga. Waduh, Neng Ebi hadir. Terima kasih sudah hadir. Semoga berkenan duduk di room aku. Aduh, siapa ini yang panggil ayang-ayang segala? Ayang siapa, Cing? Oh, yang mau tolab, mau Halo, tolab. halo, Assalamualaikum. Tes. Tes, waalaikumsalam. Siap, Volumenya Pak. bisa agak naik sedikit, Mang Oh, Enzi. siap. Oh, siap, Pak. Siap. Saya jadi meledak disebut Bapak host ya kali ya. Ya. Untuk saat ini saya panggil Bapak host saja. Silahkan, tidak apa-apa. Memang Bapak itu sebutan yang sangat menarik di negara plus 62. Bapak Dani Kobujer ini ya? Apa Nah, Kobotak? gitu. Dani Kobotak. Ini mah kok gini sih? Jadi kok gini ini mah. Ini teh udah jam 1 di sini mah lewat 4 menit, tapi tidak apa-apa sih. Maksudnya, Oh, siap, Pak. nah, kita tunggu dulu sesiap mungkin gitu maksud aku. Panggil aja Mang Nu. Nah, aku udah ngasih warning tuh di WA. Nah, gitu kameranya menghadap lurus Anjir. ke wajah. Aing siga di non ya. Di interview. Jadi biar tidak gagal fokus gitu. Soalnya kan di sana itu banyak hal-hal yang menarik. Bukan aku jadi gagal fokus sama lukisan juga. Mang Enzi, iya teh jadi 3 nama bakal make bahasa Indonesianya. Bahasa Jerman ge. Walaupun aku nggak paham gitu bahasa Indonesia teh, soalnya ya bisa didengerin gitu ke orang Kalimantan. Anu teh ngerti bahasa Sunda, bisi gitu. Panggil saja Mang Dani, kenal pot. Oke deh, aku mau memulai obrolan kita dengan pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Mang Aep ya. Aku panggilan sayangnya Mang Aep dulu. Dan untuk semuanya yang lagi lihat, lagi nonton di room aku ini. Oh, I love you too.
Iya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya di siang ini? Kabarnya baik-baik saja, Pak. Baik-baik saja, oke. Di sini sih mendung gitu ya, mudah-mudahan tidak ikut mendung hatinya juga. Kalau di sana mendung tidak? Nggak tahu Oh, hujan. ini mendung. Oke, jadi aku mau perkenalkan dulu nih. Jadi aku mau ngobrol-ngobrol ini. Kalau panggilan sayang aku sih panggilan biasanya ini dari kemarin gitu ya. Ada cerita lucunya juga. Kalau aku panggilnya Mang Aep dulu gitu ya. Kita ini sedang ngobrol atau sharing sama Mang Aep gitu ya. Pasti kalian juga tahu kalau yang udah pernah satu circle, satu room sama dia. Tapi yang belum tahu bahwa dia itu Sultan. Sultan Sawer ya. Sultan Sawer ini. Kita itu lagi ngobrol sama Mang Aep yang Sultan Sawer gitu ya. Nah, kemudian aku itu mau ngasih disclaimer dulu buat Mang Aep bahwa aku itu ngobrol-ngobrol sebenarnya sih tertarik sama dunia olahraga. Itu ya sih yang pertama, dunia olahraga Mang Aep gitu ya. Jadi apa saja yang suka dilakukan di dunia olahraga gitu ya. Terus barangkali bisa ngasih wawasan pengetahuan tentang olahraga juga. Yang ditahu saja, yang diketahui oleh Mang Aep gitu ya. Nah, bagi yang mau tanya-tanya juga, boleh sih di typing komentar gitu ya. Tapi nanti sih ada sesinya aku bacain pertanyaan dari kalian gitu ya. Kalau untuk sekarang, aku fokus dulu ngobrol sama Mang Aep ya. Nah, kembali lagi ke Mang Aep nih. Tadi kabarnya udah bagus, kelihatannya juga udah fresh banget nih mukanya. Fresh, guys. Kalau kata Mang Aep mah kayak abis zuhur katanya nih mukanya fresh banget. Nah, gitu ya. Itu ya, jadi tentang olahraga. Tapi ada satu hal lagi Mang Aep yang pingin aku tahu nih dari Mang Aep itu tentang passion. Passion itu sih kalau di persepsi aku satu kegiatan, satu hobi yang sedang ingin atau sedang dilakukan oleh Mang Aep yang membuat hati Mang Aep itu bahagia atau asik atau senang gitu ya. Itu sih nanti ada sesinya pertanyaan ke sana. Nah, untuk memulai obrolan kita, aku sih mau bertanya ke tentang olahraga. Kalau lihat dari CV-nya itu, aduh tertarik banget nih kata aku. Aku sudah baca CV-nya yang agak singkat itu, tapi ini ada satu pertanyaan. Pertanyaan pertama, Mang Aep itu orangnya eh, termasuk orang yang disiplin olahraga atau sesuai moodian? Disiplin, Pak. Disiplin. Setiap minggu Iya, kita jadi olahraga. setiap minggu. Minggu sekali lah. Sebulan jadi 4 Oh, kali. seminggu sekali. Terus? Terus naon Mang Dani? Ya terus. Terus misalnya waktunya ada lagi nggak atau Waktunya ada lagi maksudnya gimana? misalnya punya jadwal lagi nggak? Misalnya seminggu sekali atau punya nih ada olahraga lain tapi jadwalnya itu sebulan sekali gitu. Oh, nggak ada. Itu kalau olahraga itu udah rutin seminggu sekali Bang Dani, setiap hari Minggu. Tiap hari Minggu ya. Berarti termasuk sama orang yang disiplin olahraga juga ya? Ya, bisa. Nah, gini nih, aku mah sebenarnya pertanyaannya juga yang pengen banget aku mau tanyain tuh gini nih. Kan misalnya itu hari Minggu tuh olahraga, bisa ceritain nggak? Ya misalnya olahraganya apa, terus caranya itu loh. Kadang-kadang kan orang itu misal nih ya, misal mau nge-gym. Mereka itu kan wah langsung nge-gym sampai keras banget gitu ya latihannya. Padahal mereka itu tidak tahu mengawalinya bagaimana, menjalankannya bagaimana, sama mengakhirinya bagaimana. Kalau dalam istilah olahraga itu kan ada stretching, ada warming gitu kan.
Iya, Nah, iya. kemudian ada pelemasan gitu ya. Bisa diceritain nggak gimana tuh kalau olahraga di hari Minggu? Gimana ya kalau ya kumaha ya? Jadi setiap minggu itu rutin dan jadi kita tuh ada jadwal Ya. hari Minggu kayak jadi per 2 minggu itu bola bola lapangan gede, nah 2 minggu lagi itu futsal gitu loh. Hmm, ke sepak bola juga suka ya sama futsal. Ya iya itu olahraganya, hobinya, termasuk hobi sih. Cuman cuman dua, ada lagi nggak jenis olahraganya? Ya paling kalau misalkan nge-gym mah ya paling ya di rumah aja itu Mas, jadi setiap pagi kalau nggak Hmm. kalau kalau nggak ada kalau nggak sanggup gitu ya, kalau nggak males gitu. Kalau Kalau sensasi misalnya sepak bola tuh ikutan dari daerah sendiri atau punya klub gitu, punya punya komunitas sendiri. kalau kita punya punya tim sendiri Bang Dani. Boleh dikatain dikasih tahu nama timnya. Oh, nama timnya itu Roof FC. Roof FC. Roof. Yoi. Oh, Roof FC. Wow. Dia itu udah jadi salah satu pemain Roof FC gitu ya. Nah, barangkali nih yang mau apa? Jadi misalnya mau silaturahmi sama tim itu bisa kan ya? Open gitu. Oh bisa, jelas bisa bisa. Bisa ya. Itu tanding suka tanding biasanya tuh sama grup-grup dari mana? Ya kadang dari ya dari luar, maksudnya dari luar daerah lah, bukan luar daerah gimana ya? Kayak misalkan, jadi nggak di wilayah-wilayah rumahan ini gitu gitu dan. Hmm. Dari luar kota, luar. Oh belum sampai sih, kalau keluar kota belum sampai, paling Oh, masih belum dalam sampai dalam. ya. Ya. Tuh di sepak bola dia juga aktif pemain sepak bola. Nah, barangkali nih ada nih bisa diceritain atau disepil tokoh idola pemain sepak bola. Punya nggak? Oh ada dong, Messi Ada Messi. pasti ya. Boleh dikasih tahu siapa nih namanya? Abang Messi. Wah, dia itu mengandalkan Abang Messi, guys. Yoi bang. Yang kemarin itu kalau nggak salah di Piala Dunia itu dia itu menang ya. Lu pasti Negaranya itu menang jelas ya. jelas. Wow, dia idolanya Messi, guys. Ada yang sama nih barangkali yang nonton maupun yang nanti setelah aku posting ini tahu. Itu ada yang sama itu. Barangkali sama nih sama Bang Aep ya. Tapi nih kalau dari sekarang karena di CV itu panggilan nama panggilannya itu Enzi, aku mau panggil Bang Enzi nih. Gak apa-apa Iya. nih. Oh boleh Pak, boleh Pak, boleh saja Pak. Bang Enzi. Nah, aku udah ganti nih sekarang bukan Bang Aep lagi. Tapi khusus di podcast ini ya. Oke. Khusus di obrolan ini. Kalau udah keluar aku pasti manggil Bang Aep soalnya punya cerita lucu juga dari kata Bang Aep gitu. Nah, dia itu di sepak bola nih ya. Mm-mm. Bang Aep, ini nih ada Bang Aep lagi, itu Bang Aep lagi. Bang Enzi, gini nih. Aku mau nanya gini. Iya, gimana gimana? Mang Aep kalau mau sepak bola gitu ya, suka pemanasan dulu nggak? Suka peregangan dulu nggak? Pasti itu penting Pak, itu penting sekali supaya kita nanti kalau pas main itu tidak cedera gitu loh. Mm-mm. Nah habis main juga kita harus pendinginan kan, kalau sebelum mulai itu harus pemanasan, nah kalau beres itu harus pendinginan gitu Pak. Nah, itu nih yang pingin kita tahu sebenarnya. Nah, kalau untuk pemanasan, kemudian peregangan atau kemudian juga apa namanya pelemasan tadi, Hmm. biasanya menggerakkan atau pergerakannya apa saja kan ada namanya tuh seperti ya misalnya push up atau jogging. Ya kayak Itu Maef suka melakukan yang mana tuh? ya kalau sebelum mulai sih paling kita lari-lari santai dulu lah, muter-muter lapangan, Hmm. kayak ngegerak-gerakin badan, stretching lah. Jadi kalau misalnya tidak stretching sama warming itu
kita itu akan cedera ya. Enggak juga sih, cuman kemungkinan pasti kalau beres olahraga pasti pada sakit badan gitu, Pak. Iya, 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 iya. Jadi ada kemungkinan untuk cedera sangat cenderung sekali ya. Itu kalau di sepak bola. Nah, kalau untuk misalnya nge-gym, itu sama nggak? Harus ada stretching, warming, sama pelemasan. Kalau nge-gym mah babat wae langsung, Pak. Itu kudu Oh, pemanasan, babat wae langsung langsung. dibabat gitu ke gym. Itu itu alasannya kenapa tuh bisa langsung ngebabat? Soalnya barangkali nih ada alasan tertentu misalnya gitu ya. Misalnya aku mah kan ada waktunya tuh kalau di tempat gym, misalnya kalau di tempat gym umum gitu ya. Hmm. Nah, aku mah nggak mau stretching atau warming gitu ya. Atau Mang Aep mah gimana tuh bisa langsung langsung ngebabat? Biar Ya biar, apa? ya biar simpel aja. Jadi Oh, biar simpel aja ya. ya simpel aja sih, biar simpel. Kalau nge-gym mah simpel lah. Mm-mm. Futsal juga sama, ada warming, ada stretching, atau langsung dibabat? Adalah, jelas itu penting. Kalau kalau di futsal nama grupnya apa? Sama Rup FC juga. Mantap. Jadi eh kalau berdasarkan pembicaraan tadi, Mang Aep itu sama loh sama aku hobinya. Hmm. Wow, amazing, amazing. Iya, sama ada di futsal juga ada, di sepak bola. Cuman ini nih aku teh sebenarnya gini nih, lagi suka gitu ya. Lagi suka apa Lagi tuh? suka sama gym, dunia gym gitu ya, kan nge-gym gitu kan Hmm. bahasanya. Cuman di tempat aku itu kan, aku suka nge-gymnya itu masuk ke tempat umum. Hmm. Jadi aku belum terlalu sering dikarenakan pemandangannya itu. Oh iya, iya. Paham, paham. Pemandangan di tempat gym itu, waduh, sungguh indah sekali. Nah, aku tidak sanggup melihat keindahan itu. Hmm. Sehingga aku memutuskan, aku berhenti dulu gitu ya. Nah, Bang Kenzi ini nih, kalau nge-gym, kan punya gym sendiri katanya ya, punya gym sendiri, tempat gym sendiri. Hmm. Suka nggak pergi ke tempat gym yang umum gitu, yang... Dibatasi. Oh, sebentar, Bang Kenzi. Anjay, Naon Mang Dani, teu naon Mang Dani. ada peringatan dari TikTok. Itu ada yang mengebul katanya. Mau kena Mana? naon? Santai ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, sok kita lanjut. Suka pergi ke tempat gym umum nggak, Bang Kenji? Belum pernah sih, belum pernah. Oh, belum pernah ya. Ya. Nah, itu jadi mengatasi itu gimana sih caranya? Soalnya aku pengen banget gitu ya latihan fisik di tempat gym untuk bela diri juga, untuk latihan fisik ke yang tadi hobi sepak bola sama futsal. Cuman itu masalahnya pemandangannya itu loh. Aku belum mampu, belum siap gitu ya. Gimana? Ini yang baru baru datang yang mungkin belum tahu juga bagi penonton. Ini tuh lagi sharing tentang olahraga dulu. Nanti tuh ada sesi yang lain selain olahraga. Tunggu aja, nonton aja ya di sesi selanjutnya. Itu tuh. Itu tadi tuh pembicaraan dari Bang Kenzi tuh lumayan tuh dari segi olahraga nih. Soalnya sekarang itu latihan fisik di tempat nge-gym lagi populer banget gitu ya. Nah, kemudian Bang Kenzi nih ada pertanyaan lagi. Apa Begini, tuh? cara untuk memotivasi diri kita supaya disiplin olahraga. Punya tipsnya nggak? Punya motivasinya nggak? Memotivasi supaya disiplin olahraga. Iya, Gimana ya? Ya, kita harus punya jadwal jadwal tertentu dan yang harus kita catat. punya jadwal tertentu yang harus dicatat. Oke. Terus gimana ya? Lumayan, tetap
Pokoknya mah tetap putus asa, jangan semangat. Dan Aduh. putus asa tetap semangat. Jadi intinya harus ada semangat dan harus ada penjadwalan gitu ya. Iya, iya. Intinya mah kita Bahkan ya gimana terus? gimana gimana? Ih, Bahkan aku mah begini, tertariknya juga sama sama Bang Kenzi itu begini nih awal ceritanya. gimana tuh? Aku tuh kan udah lama aktif di olahraga, cuman satu yang belum aku eh tuju atau dapat pencapaiannya yaitu bagaimana caranya dari olahraga itu bisa menghasilkan uang. Mhm. Nah, Bang Kenzi udah masuk ke fase itu belum? Udah masuk ke level itu belum? Dari olahraga tuh, tapi menghasilkan uang buat Bang Kenzi gimana tuh? Udah masuk level itu belum? Karena setahu aku Bang Kenzi itu udah gitu ya. Dengan adanya atau dengan punya tempat gym sendiri gitu. Tapi nggak tahu sih, silahkan jelaskan. Belum sih, Dan, kalau misalkan kita olahraga nih terus capai cepet capai uang lah, itu belum pernah. Hmm. Jadi tempat gym itu belum misalnya disewakan ke orang lain belum? Oh, belum. Enggak, itu buat pribadi Buat pribadi doang. aja ya gitu. Iya. Nah itu sih aku dari dulu punya cita-cita kayak gitu. Dan sekarang itu aku baru sadar bahwa ternyata tetap perlu modal yang besar. Perlu modal yang besar gitu ya. Ataupun kita ya memanfaatkan media sosial tapi belum dapat juga, aku belum bisa juga. Itu kalau di akunnya tips bermanfaat sebenarnya sih aku belum lihat juga isi-isi akunnya. Hah? Sharing tips olahraga enggak? Enggak. Oh enggak belum. Enggak ada PT-PT yang olahraga, enggak ada, Pak. Oh enggak ada ya. Aku belum lihat juga soalnya. Gitu ya. Ini nih ya sekali lagi buat yang mau bertanya-tanya kayak Dilan bertanya-tanya. Barangkali kalian mau nanya ke Bang Kenzi, ya silahkan typing nanti aku bacain. Tapi nanti di sesi nanti ya. Sekarang aku mau mengupas dulu yang beliau tahu tentang olahraga gitu ya. Soalnya setahu aku watak orang kayak Bang Kenzi itu olahraganya itu jadi bintang lapangan. Mhm. Bener gak tuh? Bintang lapangan. Jadi bintang Guys. lapangan. Setahu aku sih. Full bintang lapangan, Jadi coy. jadi maksudnya ya bagus gitu, bagus potensinya. Misalnya sepak bola. Kebetulan sih di tim bola saya ini saya bendahara, Pak. Bendahara. Bendahara, bukan bundahara. Apa namanya? Bendahara, saya megang bendahara di tim saya. Oh, iya. Jadi mau nggak Tapi mau suka main bola gitu, suka jadi pemainnya. dia main atuh. Masa jadi bendahara doang? Pan olahraga meureun, Pak. Jadi sekaligus gitu ya, jadi sekaligus punya jabatan gitu ya. Iya, ada susunan-susunannya. Pengurusnya lah tim pengurus. Hmm, Jadi di biar di di grup Bang Kenzi itu jadi ada kayak organisasinya gitu, jadi ada manajemennya gitu kan? ya betul. Betul sekali, Pak ini. Nih kalau untuk sponsor udah ada belum? Udah punya belum? Alhamdulillah ada. Wah, mantap. Berarti grupnya ini kayaknya lumayan bagus nih ya. Udah ada sponsor juga, manajemennya juga ada, ya minimal ada gitu ya, walaupun kita belum tahu sebagus apa manajemennya gitu ya. Tapi tetap itu manajemen itu hal yang penting di grup sepak bola ya. Penting sekali. Sponsor udah punya ini kan di grup ini. Kalau di futsal belum punya sponsor. Sama, Pak. Itu kita tuh tim kita itu bergeraknya di lapangan besar sama futsal. Oh, sekaligus gitu ya. Iya, sekaligus. Mantap berarti ya. Maksud aku iya, jadi mungkin aku
belum peka juga. Maksud aku gini, kalau aku kan di sini, misalnya aku punya grup sepak bola nih, Hah? tim dari daerah mana misalnya. Kalau grup futsal aku beda lagi, Oh, beda lagi. beda lagi. Jadi kayak dua manajemen gitu. Mhm. Jadi kalau Bang Enzima jadi satu grup tapi dua bidang olahraga yang digarap gitu ya. Iya, Wah, mantap. Berarti pantesan punya sponsor ya. alhamdulillah. Jadi kalau misalkan kita ada yang ngajakin sparring futsal ya kita silaturahmi, begitu juga dengan lapangan besar gitu, Pak. Hmm, oke deh. Ini aku kayaknya udah terpikirkan agenda selanjutnya dengan Bang Kenzi itu. Gitu. Ya, khususnya di dunia olahraga. Mhm. Tapi ini nih, aku mah mau tahu juga nih prinsip Bang Enzi itu. Kan tadi aku udah mengatakan bahwa gimana caranya olahraga itu menghasilkan uang lagi untuk kita. Nah, Mhm. untuk prinsip Bang Enzi itu setuju nggak bahwa olahraga itu harus menghasilkan uang lagi untuk kita? Atau kalau untuk sekedar hiburan nggak apa-apa lah, nggak usah gitu, nggak usah menghasilkan uang lagi gitu. Gitu tuh pertanyaannya. Ya setuju-setuju aja sih, Pak. Karena kan kita kalau misalkan ada kompetisi kan otomatis dapat hadiah tuh kan. Ada trofi Hmm. tambah uang. Itu kan menghasilkan juga tuh gitu kesimpulannya. Kalau menang kita lagi, Hmm. namun menang kita lagi kan. Teman-teman tuh. Oh, iya ya. Oh, jadi Bang Enzi itu dari segi sana ya menghasilkan uangnya kembali gitu ya. Mhm. Berarti grup Bang Enzi itu suka ikutan kompetisi. Suka, suka. Dan alhamdulillah Kalau kompetisi yang pernah diikuti yang udah mungkin yang paling bergengsi kompetisi apa? antar rumah per rumah, Apa? antar daerah, Pak, antar daerah. Oh, antar daerah. Ya, Antar daerah juga kan lumayan bergengsi itu. alhamdulillah lah walaupun kita nggak juara satu dapat juara tiga. Oh, udah pernah juara 3 tuh. Mhm. Berarti mantap juga antar daerah. Di juara 3 itu udah lumayan. Soalnya tanpa juara 3 nggak akan ada juara 2 sama juara 1. Ya, iya Jadi betul. juara 3 juga harus berbangga diri. Mhm. Gitu ya. Nah, untuk penonton maaf ya typingnya aku nggak bisa bacain juga. Silahkan kalian ngobrol aja di bawah sama yang lagi nonton juga. Soalnya aku mau fokus dulu ke pembicaraan, ke topik pembahasannya juga. Gitu ya. Itu tentang olahraga tuh. Oh iya, Bang Enzi, durasinya itu sebenarnya 30 menit. Nggak akan lama gitu ya. Bebas sih, Itu. bebas. Jadi berhubung kondisi aku yang mungkin tidak bisa mengimbangi, Mhm. begitu juga takutnya mengganggu aktivitas Bang Enzi yang lain. Tapi ya dikarenakan mungkin 30 menit dulu lah biar biar aku bisa mengimbangi gitu. Kalau terlalu lama nanti ngaco gimana. Ngimbangi kumaha? Oh, Takutnya santai takutnya aja. kayak di roomnya Kang Rai gitu ya. Aku jadi gak bisa ngontrol. masih masih ingat kan di roomnya Kang Rai itu Mhm. aku udah nggak bisa kontrol diri. Barangkali Gitu ya. mhm, siap, siap. Tapi ini udah sebenarnya sih udah 30 menit juga, kurang lebih gitu ya. Kurang Atau sedikit. atau kenapa nggak 1 jam? Santai, Satu jam sih kalau kita kalau lagi santai ini, lagi santai, Pak. oh lagi santai gitu ya. Iya. Heeh. Sharing-sharing aja, Pak, sharing-sharing. Sering-sering aja kita. Heeh. Siap. Soalnya ini aku tuh udah pakai baju olahraga biar biar klop juga gitu ya, sama sama pembicaraan. Soalnya aku sekarang tuh lagi ngebet banget sama dunia olahraga, nggak tahu kenapa. Bukan sekarang sih dari dulu Iya. sih emang nggak bisa move on aku. Kalau semesta itu udah ngelarang aku masuk dunia olahraga, udah total nggak boleh. Tapi hati dari yang dalam gitu ya, aku tetap harus olahraga. Karena gini nih Bang Enzi, Iya gimana?
eh dari olahraga itu ada pengaruhnya ke psikis, ke jiwa kita, bener nggak menurut Bang Iya, Enzi? iya itu benar-benar. Mental itu harus siap kalau olahraga. Jadi bikin mental kita itu gimana yang dirasakan oleh Bang Enzi? Gimana ya? Ya kita misalkan ada kompetisi ini ya kita harus siap mental Pak. Kalau tidak siap mental, ya kita mainnya mau bener. Jadi kayak gimana ya? Ya mau bener lah. Nggak kompak nantinya pasti nggak kompak mainnya. Amburadul. Jadi kekompakan juga dipengaruhi ya oleh mental kita. Ini jelas. Kalau satu orang nggak bener ya ngaco. Bener. Ya, 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 benar ya. Nah, Bang Enzi nih, Bang Enzi kalau misalnya mau main bola, misalnya ikutan kompetisi atau main biasa, kan perlu persiapan mental. Nah, biasanya Bang Enzi itu mempersiapkan mental itu bagaimana? Ya kita dimotivasi dulu sama pelatih Pak. Ya misalkan harus gini gini kita harus siap gini gini ya gitu. Jadi ada persiapan lah, ada arahan dari pelatih juga. Kita nggak sendiri harus gimana harus nguatin mental sendiri enggak, jadi ada arahan. Ada motivasi lah. Hmm, iya, 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 oke. Betul juga ya. Itu hal penting juga dari pelatih ya, motivasi dari pelatih juga. Itu jelas penting itu. Karena kalau kita nggak punya pelatih, Kalau nggak bener. kalau Bang Enzi suka ngasih motivasi ke orang lain nggak? Ke teman-teman misalnya, teman-teman satu grup? Ya pernah, maksudnya ya harus kayak model latihan kan itu harus konsisten lah, jangan sampai kan kita punya jadwal 4 kali main, jangan sampai latihan cuma seminggu sekali kesananya enggak gitu, karena bisa mempengaruhi anak-anak yang lain juga gitu loh. Oh, iya, 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 oke. Mantap juga ya. Rumah Cina tepinya ada Wow, ada yang nyawer. Terima kasih. yang aku Ini tanam ayangnya. Ini bukan ayang aku sih sebenarnya. Ayang dia. Namanya itu ayang dia. Selamat datang, selamat bergabung di room saya ya. Yang baru nonton, yang baru lihat, yang lagi stay juga gitu ya. Semoga kalian nyaman dengan obrolan kita. Semoga kalian dapat manfaat juga gitu ya. Ada lagi nih pertanyaan buat Bang Inzi. Gini nih, siap siap. eh kalau misalnya mau sepak bola kan persiapan mental gitu ya. Oh, Nah, biasanya ini pertanyaan kebalikannya. Yang membuat mental kita itu rusak tuh di grup sepak bola apa tuh? Biasanya apa nih di yang grup membuat Bang Kenzi? mental rusak Iya. gimana ya, jadi gini, ada teman saya ya, maksudnya setim juga sih, dia sering dimarahin gitu kan, mungkin karena dia orangnya baperan jadi mental ngaruh juga sih kalau misal diomelin wae sama sesama rekan setim gitu. Iya. Mungkin dia baperan, dia jarang latihan ya gitu, nantinya terpengaruh sama orang lain juga gitu loh, ke rekan-rekan Terpengaruh yang sama orang lain di enggak, luar grup gitu. enggak bukan, maksudnya ke rekan yang lain juga, ke anak-anak yang lain juga Oh. gitu. Enggak, Oh, iya, iya, aku paham sekarang. Aku meren. paham sekarang. Soalnya ada di Oh, tim saya ada kayak gitu. mm-mm. Sedangkan dia main Jadi, aja nggak bener gitu. mm-mm. Oh, orang seperti itu ya yang membuat mental kita rusak itu ya. Iya, itu harus dikeluarkan dari tim. Anu selama tong mainnya anu gitu. Padahal main aja tebener sebenarnya mah. Ngerasa paling Mm-mm. benar gitu, Pak. Oh, iya ya, suka ada emang ya di tiap-tiap grup teh suka ada yang gitu emang. Ada, Pak. Ada hampir 100% ada, setiap tim ada. Hmm. Bukannya memotivasi, malah seperti itu gitu. Ngerusak ngerusak mental lah. Jadi sangit Tapi orang. pas pas kita negur dia itu dengan cara yang baik atau gimana tuh? Maksudnya menegur siapanya nih? Menegur orang yang tadi yang baperan kalau dikasih arahan, ditegur mainnya. Ya gitu, misalkan lagi main nih.
mainnya nggak benar, Hmm. misalkan diomelin gini-gini ya, namanya ngomelin mau meureun pelan-pelan. Jadi kan si Iya, iya, anak iya. baper, tapi udah dikasih tahu sih, udah dibilangin maksudnya jangan baper, emang dia orangnya begitu gitu. Jadi temen main tapi ayeuna kan gitu. Waduh, tapi yang namanya ngomel mah di sepak bola gitu ya, di dunia sepak bola itu harus udah biasa gitu ya, jangan baperan Iya. ya. Soalnya Makanya dunia keras gitu kan, keras iyalah, juga. tapi kan namanya orang Mm-mm. baperan mah susah, Pak. Bukan baperan sih, gimana ya? Gimana ya? Susah ngebilanginnya, guys. Jadi kayak nggak terima gitu ya, keras kepala Iya, mungkin. nggak terima dia. Mm-mm. Emang sih benar suka ada orang yang gitu teh. Kalau aku pribadi juga eh, pernah terpancing sama orang yang kayak gitu teh ya. Pernah terpancing ya, jadi kesal, jadi main kita teh nggak mau. Tapi sekarang aku mikir teh, udah pikirin permainan diri sendiri. Aku suka gitu tuh, sama menghadapi orang yang egois lah, bisa dibilang egois gitu ya. Iyalah. Kalau kalau setim itu kita jangan Ma- bukannya mikirin diri sendiri, Pak. Jadi kita harus mikirin tim nih, gimana caranya bisa kompak, jangan sampai ada yang baperan gitu loh. Mm-mm. Benar juga ya. Yang diutamakan harus keunggulan tim ya, kekuatan tim. Ya harus solid, harus solid. Bang Enzi, gini nih, tahu nggak? Kalau di beranda aku itu, di beranda TikTok, nggak tahu kenapa sih awalnya gitu ya. Banyak VT-VT itu yang lewat itu cewek-cewek, cewek-cewek seksi yang lagi nge-gym. Aku sampai bertanya gini, motif mereka apa sih nge-gym itu? Motivasi dia untuk apa? Aku nggak yakin bahwa motivasinya itu hanya sekedar olahraga. Menurut menurut Bang Enzi gimana tuh? Oh, jadi pertanyaannya gimana ya? Tujuan dia nge-gym itu gimana ngomongnya? Liur. Iya, tujuan nge-gym dia itu apa sih kira-kira gitu? Oh iya, selain tujuan apa? Maksudnya gimana ya? Ini dari Lir dan ya. Pertanyaannya kalau gua gila. Aduh. Ya, Bang. Ambil aja. Kali saya ini masih sesi olahraga sampai jam 2 nanti nonton aja. Barangkali ya ada keperluan silahkan. Gitu Bang Enzi Oh, Bang. masalahnya. Ya, emang kalau cewek mah nge-gym pasti pakainya kayak gitu dan mau lelaki pakai Hmm. nge-gym pakainya kos gitu kos awe mual meureun. Jadi Iya, mau menarik perhatian orang. untuk menarik perhatian orang ya. Iyalah. Soalnya nih sekarang itu bukan bukan masalah menjelekkan ya. Ini aku membicarakan masalah dinamika, fakta gitu ya, bahwa kesehatan atau bentuk fisik wanita itu emang sedang diunggulkan, saling mengungguli gitu ya. Baru sekarang bahkan mereka, kalau laki-laki kan mengenal dunia olahraga dan juga masalah bentuk fisik atau kekuatan otot itu udah dari dulu gitu. Gitu. Aku sampai kayaknya aku mau juga kayak kata aku tuh mau kenal sama mereka-mereka, sama cewek-cewek gitu. Cuman masalahnya aku belum sanggup Sanggupnya kenapa sama tuh? cewek-cewek. Soalnya belum bisa mengontrol diri aja. Takutnya nggak bisa ngontrol diri aja. Kontrol diri maksudnya gimana kontrol teh? Takutnya aku berbuat yang negatif sama dia, sama mereka. Ya Oh, contohnya aku ngegodain atau melecehkan kan tidak menutup kemungkinan. kalau Aku muka polos gini tiba-tiba, wow, ada apa tuh aku lecehin. Ya lecehinnya misalnya dengan megang gitu ya, tapi jangan terlalu ekstrim juga mikirnya. itu mah jangan lah. Kalau di sini nih di daerah aku ke tempat nge-gym itu kira-kira 2 menit pakai motor, 3 menit lah. Deket atuh ya.
iya deket banget gitu ya. Aku bahkan kalau berangkat kerja pulang kerja juga suka ngeliat mereka lagi di luar gitu ya, mereka mau berangkat, mau masuk ke tempat gym itu. Dan kayaknya tempat gym itu zaman sekarang itu lagi populer banget gitu. Betul nggak tuh menurut Bang Enzi? Iya, betul. Betul ya? Iyalah Iya betul. lagi populer gitu. Itu sih kalau kalau seputar dunia olahraga sih kalau dibahas emang gak ada habisnya, apalagi kalau kita bahas tentang Piala Dunia, tentang Messi. Hmm. Wah, aku jadi sebenarnya tertarik, tapi kayaknya aku untuk Messi sama Piala Dunia olahraga Piala Dunia itu mau dibelok dulu, mau lewat dulu. Nah, sekarang gini nih, ada pertanyaan dari segi passion. Passion itu gini nih, Bang Enzi, mari kita samakan persepsi dulu bahwa passion kan udah aku jelasin tadi bahwa ya sesuatu yang ingin sedang dilakukan, yang membuat hati senang, membuat gembira gitu ya. Hmm. Terlepas dari itu pekerjaan, hobi, apa misalnya tentang wanita, boleh juga. Nah, pertanyaannya sekarang itu kegiatan yang demikian yang sedang dilakukan Bang Enzi apa passionnya? Kegiatan Iya, paling bermusik, kegiatan yang disenangi, yang membuat gembira. paling dengerin musik sih dan sambil nyanyi-nyanyi teparuguh teh nya. Oh, nyanyi-nyanyi karaokean kayak gitu? Nah, ya, karena kalau kita lagi galau, paling musikan. Musikan Oh, sambil nyanyi lah, sambil takbiran. mm-mm. Iya, 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 oke. Heeh. Karaokean kayak gitu ya. Tapi suka sendiri atau bawa teman gitu? Tapi sendiri lah. Kadang sama temen. Sendiri dulu ya. Mm-mm. Kalau dari karaokean itu yang aku rasain gitu ya, ketika kita punya satu emosi negatif, lalu dikeluarkan lewat lagu, itu enakan. Jelas. Bener gitu ya? Itu plong dia. Plong, guys. Plong ya? Plong, guys. Ngeplong. Ngemplong. Kalau bahasa Sundanya itu ngemplong ya. Jadi ngemplong gitu kalau dari karaokean teh. Emang setuju sih. Berarti sekali lagi nih aku mau katakan watak yang ini tuh bisa sama kayak aku. Sama wataknya. Aku juga suka gitu. Cuman aku kalau nyanyinya itu kan kebetulan di rumah aku juga aku tinggal sendiri. Kalau ada orang lain gak bisa nyanyi, kalau sendiri ya bisa. Nah, gitu benar sama dan berarti sama. Oh sama ya, iya berarti watak kita itu sama. Aku jujur, walaupun sekedar ada ibu gitu ya, terus misalnya aku mau pisah nyanyi, aku nggak bisa. Heeh. Aku paling pergi dulu kemana gitu ya. Rusak. Iya kita emang samaan terus. Bahkan wanita yang Ayo keceplosan sih Dani. Hey, keceplosan, Bay. maksud aku bahkan wanita yang mencintai kita anger sarua. Udah cancel aja ya tentang wanita. Soalnya kan tadi juga olahraga sama passion gitu ya. Gitu. Nah, selain karaoke ada lagi nggak yang lain? Ya paling nggak ada sih, kayaknya nggak ada. Nggak ada. Ya, paling Ini nih, gini nih. Berhubung watak kita sama, maka aku mau nanya seperti ini. Bahwa kita itu atau Bang Enzi itu orangnya tidak bisa diam, harus selalu aktivitas karena gampang bosan. Harus selalu berpergian biar tidak bosan, biar tidak jenuh. Benar gak? Yakin itu benar? Wah, tuh kan kita samaan lagi tuh.
Jujur ya, Bang Enzi, dulu ya pertama pertama kita join live sebenarnya gini. Aku tuh udah mau nebak-nebak watak gitu ya Bang Enzi itu gimana. Cuman aku susah. Kenapa susahnya? Karena Bang Enzi itu punya dua watak yang balance Waduh. gitu. Itu susahnya. Kalau kalau itu kan kita suka masuk ke room namanya itu dulu Mommy Visa gitu kan. Hmm? Nah, kalau Mommy Visa itu sama susah ditebak wataknya. Tapi susahnya itu dikarenakan dia itu sudah mengalami guncangan batin atau pembunuhan karakter gitu ya. Jadi aku susah Nice. tuh. Tapi sebenarnya sama dia itu punya watak yang balance gitu ya. Ditambah punya guncangan batin yang lumayan besar bagi dia. Nah, jadi aku susah. Kok ini wataknya apa? Kayak kata aku kayak gitu ya. Aku harus bicaranya gimana ya? Gitu. Kalau Bang Yesi itu sebenarnya sih ini maaf-maaf ya kita sharing-sharing. Jadi watak itu ada dua yang balance, cuman yang dominan itu ya tadi yang watak kita bicarakan, tapi ada satu lagi. Yang satunya lagi itu bahwa Bang Izzy itu punya keunggulan atau punya hal yang menarik dari segi berbicara. Itu sih kalau menurut aku gitu. Tapi bukan berarti bahwa Bang Izzy itu suka atau sering berbicara, bukan ya. Tapi menarik, walaupun sedikit tapi menarik, begitu. Kalau kalau orang pasti jarang berbicara dan sama orang-orang tertentu, paling sama orang-orang tertentu doang. Oh gitu ya. Mm-mm. Kalau belum Tapi akrab-akrab nih, banget enggak. tapi setahu aku nih Bang Izzy itu kalau sekali berbicara, yaitu menarik, kemudian bisa mengendalikan gitu tuh. Itu sih Oh. kalau yang aku tahu, tapi nggak tahu juga gitu. Tapi sih sebenarnya watak itu misalnya punya watak A Bang Izi itu. Nah, motifnya itu ada lagi misalnya A1, A2, A3 di manusia itu. Cuman Bang Izi itu ya nggak tahu motifnya yang gimana, aku juga nggak tahu. Gitu Mm-mm. sih kalau dari segi watak, tapi udah segitu aja dulu kalau segi watak. Aku mau kembali lagi ke passion gitu. Kan tadi udah karaokean dulu ini, yakin nggak ada lagi kegiatan yang bikin hati senang, gembira selain olahraga juga. Tadi teh ditulis naon sih? Yang ditulisnya apa? Lupa deh. Coba cek dulu deh. Gak apa-apa. Gitu ya. Hari aku gimana ada nih. Teh Iren, sabar nanti aku kalau misalnya ketemu Teh Iren ya, nanti aku lihat ya watak Kak Iren. Dan perlu kita tahu juga buat penonton juga, buat Bang Enzi bahwa watak itu gak ada yang buruk, gak ada yang jelek ya. Jadi semua watak itu bagus, hanya berbeda-beda gitu ya. Jadi Iya. kalau ada watak yang berbeda dengan kita, itu bukan jelek, hanya berbeda. Yang bisa dikatakan jelek atau buruk itu adalah karakter. Kalau karakter itu ada yang jelek, ada yang buruk. Iya, betul betul Dani. Gitu ya. Takutnya gitu salah paham gitu ya. Sini pacok aku aman. Gitu sih, iya. Passionnya Bang Enzi ada lagi barangkali. Itu musik sama nyanyi. Oh, musik aja sama nyanyi. Oh iya, aku tadi lihat di CP ya, musik juga suka ya. Berarti bisa memainkan alat musik nggak? Bisa dikit-dikit mah. Gitar, gitar. Gitar bisa dikit-dikit. Alat musik apa aja yang bisa dimainin? Gendang. Gendang bisa. Oh, gendang bisa. Asli Bisa. itu yakin? Dikit-dikit, Pak. Oh gitu. Wow, menarik tuh yang orang yang bisa mainin alat musik gendang, kendang ya kalau di kita itu. Guys. Iya, Kendang itu kan ada yang buat kendang bela diri, seni bela diri, ada yang buat musik lagu gitu ya. dut. Dangdut kayak gitu. Bisanya yang mana tuh? Wow, nilai guys.
Tapi ini waktunya udah hampir habis gitu ya. Tapi aku mah nggak pernah dibaca aja. Dan gitu mah Apple. Temacaan typing sih. Temacaan typing mah Apple. Tadi mah tahiran mah alhamdulillah kebaca satu sambil nunggu Bang Enzi gitu. Bang Enzi itu orang Bogor, ya. Orang Bogor, tinggalnya di Bogor. Maaf sih sebenarnya aku tadi nggak terlalu membahas identitasnya ke publik. Soalnya itu khusus untuk konsumsi aku sendiri sih sebenarnya. Kalau untuk CP sama identitas gitu. Lebih. Itu iya privasi itu cuma Barangkali nih ada pribadi. pertanyaan dari penonton apa ya? Kita lihat-lihat dulu sebentar. Maaf Ada nggak ya? guys. Soalnya tuh sekarang yang typing mau nanya ke Bang Enzima, kalau ada sih gitu. Yang Ada yang mau penasaran. bertanya? Tuh ada tadi Bang Enzi cina orang mana? Orang Bogor aku kasih tahu. Betul nggak Bang Enzi tuh? Klarifikasi Iya aja. betul. Benar. Tuh betul katanya ya. Gitu. Sok ada pertanyaan mah gitu. Ini sesinya Tadi mau hampir habis sih sebenarnya. saya yang mau bertanya Tapi mumpung silahkan. sebelum habis waktunya gitu ya. Bang Enzi teh aku mau ngucapin terima kasih udah bisa datang ke rumahku. Waduh. Ini kalau menurut aku sih bukan hal main-main udah bisa ngobrol di sini. Podcast lah kalau bahasaku podcast. Tapi jauh Podcast-podcastan. sih dari podcast yang benar. Pokoknya terima kasih banyak. Sebenarnya itu ilmu-ilmu yang dibicarakan Bang Enzi tadi itu sebenarnya sederhana tapi penting sekali diketahui oleh orang-orang, oleh manusia khususnya. Ayang aku, ini ada pertanyaan nih dari ayang aku, dari ayang kamu, bukan ayang aku. Apa tuh pertanyaannya? Kamu sayang aku enggak, cenah gitu. Coba deh jawab langsung. Oh, Aku sayang bacain lah. typingnya yang lain. Sayang lah. Kalau nggak sayang mana mungkin bisa bertahan sejauh ini. Tuh, Baca itu sayang katanya. dibaca. Kalisai, mau nanya apa? Silahkan, silahkan Kalisai. Sekarang udah masuk sesinya. Ini nih buat ayang aku katanya dari Bang Esi itu sayang banget gitu. Udah ya, udah jelas tuh diklarifikasi, udah yakin pokoknya. Oke, Feby. Terpebi-pebi. Malahan aku baru tahu loh nama aslinya, nama asli ayang aku itu belum lama kemarin. Janggal hati Gitu. cenah eta. Naon meureun janggal hati? Kalisai bebas dari segi apapun bebas Kalisai. Mau dari segi olahraga ataupun yang lain boleh. Udah dijawab itu udah dijawab. Selagi Bang Enzinya mau jawab gitu. Ayo Itu Bang Enzi ya, sekali lagi terima kasih banyak. Dan mau izin juga Bang Enzi nanti teh ini video aku mau di-download. Terus mau aku posting bikin konten juga. Gak apa-apa. apa-apa. Tapi mau nggak di-share ini videonya? Barangkali mau. Share aja Dan. Oh gitu. Oke, siap. Nanti aku share. Tapi kayaknya paling bisa dapat ngedownloadnya itu besok. Soalnya nanti malam aku mau ngedownloadnya pas lagi tidur. Karena kalau nunggu ngedownload itu satu hal yang sangat membagikan bagiku. Kesel. Gitu. Kita ngobrol itu udah 1 jam. Hampir 1 jam. Nggak ada sesi tanya jawab ini. Ini lagi nunggu kita. Lagi nunggu kita. Kalau ada yang mau nanya gitu ya, silahkan. Ya jangan mikir-mikir terlalu dalam gitu ya. Mau nanya aja. Terus kalau pakaiannya olahraga biasa ngaruh enggak? Maksudnya gimana? Nah, itu pertanyaan dari Kalisai. Coba. Terus kalau pakaiannya olahraga biasa ngaruh nggak? Maksudnya gimana sih? Jadi kayaknya kalau kita olahraga, terus pakaiannya itu bukan pakaian olahraga. Ngaruh nggak ke performa kita olahraga? Ya, ke mental atau ke permainan kita ngaruh nggak?
Enggak lah, enggak ngaruh. Baca dari atas. Oke, enggak nyambung lah guys. Astaga. Jangan gitu. Jadi perkara pakaian olahraga biasa gitu ya. Ngaruh nggak ke olahraga kita? Ya mungkin aku nambahin kalau untuk wanita mah ya masalah menutup auratnya, menutup Iya. lekuk-lekuknya. Ya itu untuk keamanan kalian sendiri gitu ya. Supaya Menutupi. olahraganya aman sama performanya juga bagus gitu. Kak Indah jangan nanya aku, nanyanya Bang Enzi, Kak Indah. Batasi waduh. Jangan nanya aku. Aku mah di sini mah sebagai penanya juga sama. Apalagi gak pakai pakaian gue. Apalagi kalau olahraga nggak pakai pakaian gitu. Kalau buat laki-laki sih, kalau misalnya nggak pakai pakaian atau pakaiannya biasa itu lebih suka. Oh, nggak bisa mau nanyanya agak panjang ya, iya. Ya, seadanya saja nggak apa-apa, seadanya saja pertanyaannya nggak apa-apa. Barangkali kita bisa jawab sama-sama gitu. Dari segi passion juga, dari segi kegiatan silahkan, dari segi Bang Enzi kumisnya aduh dugser. Dusir kenaon teh? Ini nih ada yang menarik juga selain dari kata-kata sama olahraganya yaitu kumisnya. Ini setahu aku Bang Enzi setahu aku Ren Acil Iren itu orang Sunda juga. Jadi kalau nggak salah itu dari Bandung kalau nggak salah ya. Jadi maksud aku emang ke kumis itu sesuatu banget. Auran-aurannya dan Gini aja, Bang Enzi, spill. Coba pegang kumisnya, barangkali ada yang nyangka palsu itu. palsu mana ada dari Asli ini guys, asli. asli lah guys. Asli ini. Jadi buat Teh Iren, ini asli. Pantas buat dug-dug ser juga. Tuh asli Dani, cenah. Aku gak suka coba berkumis. Aku nggak suka coba berkumis. Dan gerak kumisnya Kak Indah itu nggak suka coba berkumis ya. Jadi sayang. sukanya yang nggak berkumis, kayak buaya mungkin. Nggak, ketang bercanda Kak Indah. Ya orang Cimahi Bandung produk Sunda oge tuh kan sama produk Sunda. Jadi ke kumis itu sesuatu banget soalnya ada lagunya kan. Sampai dibikinin lagu. Pasti peresen dicium kuno kumisan. Sabulan karasa kene. Kan ada lagunya. Kerasa geli. Tiap orang punya ciri khas tersendiri dan yang palsu itu sayang. Coba kita tanya ini bareng-bareng, sayangnya palsu enggak tuh? Enggak lah, aku tak seburuk itu. Asli katanya enggak palsu, sayangnya juga, kalem aja. Uring-uring. Belum dikasih. Ayang aku, kamu kenapa sih uring-uringan terus? Nggak tahu kenapa nih sampai uring-uringan, cemburu kali. Belum dikasih. Aku tanya-tanya gitu, sedangkan kamu nggak bisa nanya-nanya sedekat ini gitu. Jangan cemburu sama aku. Gitu. Ini mah dari Mang Apple. Itu tuh. Maaf ya Kali Say kalau nggak pas, tapi silahkan sok perjelas lagi pertanyaannya Kali Say. Makasih udah hadir juga. Kalau misalkan pertanyaannya panjang di taping bisa setengah-setengah, tadi kirim lagi gitu. Nah gitu. Seputar pribadi Bang Enzi juga boleh sih kalau kalian langsung nanya.
Kalau aku yang ngumumin itu nggak boleh sih sebenarnya. Bebas, Begitu. bebas. Mau nanya apa bebas. Bebas mau nanya apa juga tuh katanya. Asalkan yang positif ya guys ya. Bang Izzy kan asalnya dari Bogor, barangkali yang mau nanya-nanya di Bogor, Bang Enzi dari sejak kapan? Dari sejak lahir di Bogor? Iya, sejak lahir lah. Tuh kan, asli ini peranakan Bogor. Peranakan juga Dani dulu. Indah mau dicelupin tuh. Ya, boleh-boleh saja. Oke, aku ulangin ya Kalisay. Oke, sok Kalisay, ulangin lagi. Perlahan-lahan saja. Gitu. Sebenarnya gini nih, aku mau kalau misalnya join live, misalnya nih di room itu ada 5 orang. Nah, konsepnya atau sistemnya kayak gini. Jadi sesuai pertanyaan, sesuai topik gitu. Walaupun ya pembahasannya bisa apa saja. Biar tidak recok, biar semuanya berbicara gitu. Aku mah udah salpo ke kumisnya sama bawah bibirnya, kumaha tuh. Aduh, ini yang salvo. Bibir Teh sama bawah Iren bibirnya. salvo. Wah, ini. Sama Awas bawah Teh bibirnya Iren. teh apaan? Ini apa sih jenggot? Bukan bibir bagian bawah kali. Mhm. Bikin salpok ini nih. Kumisnya sama bibirnya. Teh Iren, aduh. Sampai kelepak-kelepak lihat Bang Enci. Gagal fokus. Gas kan Teh Iren? Yang imut ya Tidak aing kan. apa-apa. Aku Kan kan imut suka ya. olahraga nih. Ya, tapi belum pernah nge-gym. Oh, gini. Terus gimana tuh? Aku agak paham nih pertanyaan dari itu, dari Oh, Kalisay. iya 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 iya. Di Kepang. Bisa meren dikepang atau pakein pita. Kumis dikepang sama dipakein pita gimana tuh? Kalisay ada lagi pertanyaannya? Nyambung kan? Atau udah segitu? Kasih Bang Kenji kecil. Kasih Bang Kenzi kecil. Oh, jadi pertanyaannya kalau nge-gym terus pakai baju biasa itu ngaruh enggak gitu merenya Bang Deni ya? Iya, betul gitu. Ya enggak ngaruh sih kalau nge-gym mah. Enggak ngaruh. Jadi nggak ada baju khusus gitu ya? Ya ada namanya olahraga pasti punya baju khusus lah. Mau Hmm. olahraga nge-gym pakai mau kena mual meureun. Iya benar. Mana Jadi ada baju khususnya tapi yang religius gitu. Kalau ya misalnya nge-gym pakai baju biasa, gampang nggak atau bisa nggak? Gitu mungkin. kalau aku tiba-tiba aku hilang rasa ngaruh nggak? Maksudnya gimana nih kalau Hilang tiba-tiba rasa apa ini, ayah? rasa apa nih? Tiba-tiba aku hilang rasa, ngaruh nggak? Rasa apa dulu nih? Rasanya rasa non heula jadinya. Iya. Oh, gitu tuh. Itu kata Kalisay. Nah, benar kata Dan itu yang aku maksud. Heeh. Nggak ngaruh Gitu. nggak apa-apa Neng Lisai. Nano. Buah rasa yang asli nggak akan pernah ada kata hilang sih. Betul. Mau bisa hilang moal. Tapi lagi mau bisa hilang. Sok gara. Tapi Bang Ezi, kata Kalisay ada nggak baju ya kali yang sesuai gitu ya buat nge-gym? Ada lah, ada. Kadang kan yang olahraga kayak apa namanya? Kayak senam ibu-ibu tuh ya kan. Kan ada tuh yang pakaian yang ngepres banget ada, yang bertutup ada. Ada nggak ngaruh sih. Oh, yang tertutup juga ada ya. Tapi sesuai dengan olahraga gym gitu ya. Terus kalau di dunia game apa harus cowok yang ngajarin, ada yang cewek nggak? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Tergantung sih, tergantung.
tergantung si yang mau, misalkan si yang nge-gymnya itu mau dilatih sama cowok atau cewek. Tapi Kan dari setahu Bang Enzi di tempat nge-gym itu nyediain pelatih cewek nggak setiap tempat ya nge-gym? ada lah. Oh ada. Temen laki tapi mah kagak nahan laki atuh Dani. Orang gede kata jadi pelatih mah gitu. Nah itu tuh ide bagus, mending jadi pelatih sekalian. Bohong, banyol. Ya kali saya, jadi katanya Betul emang banget. di tempatnya itu menyediakan pelatih wanita, juga kita bisa minta mau laki-laki atau mau Perempuan. cowok, mau cowok, Cowok. mau perempuan yang latihnya. Tapi gini nih aku mah, pelatih perempuan sama pelatih laki-laki itu ada plus minusnya menurut aku. Ada. Maksud aku gini, ya sekuat-kuatnya wanita terus jadi pelatih gitu ya. Misalnya dalam masalah kecelakaan, di mengangkat beban gitu kan. Kan kalau laki-laki lebih kuat, lebih cepat nolongin. Bener gak Bang Izi? Iya betul. Iya, jadi harus ada juga sesinya kita itu minta pelatih laki-laki walaupun perempuan. Ya dengan aturan-aturan tertentu ya. Gitu. Ayah asal olah tangan kiri, power dipakai cebok. Ya, terima kasih udah yang udah pada nonton, pada typing, yang udah nge-share juga, yang nge-like. Wah, pokoknya segala macam terima kasih buat teman-teman ya. Apalagi khususnya nih buat Bang Enzi, udah datang, udah hadir, udah bisa ngobrol. Oh, siap Pak, Mudah-mudahan siap. kita bisa bertemu lagi di room yang lain dan di Siap Pak, siap. pembahasan yang lain gitu ya. Oke, Ditunggu honornya ya ini Pak. waktunya kayaknya udah habis juga. Kita akhiri saja ya. Live together di podcast aku di sini. Sebenarnya udah ada sih podcast, nama-nama podcastnya itu gitu ya. Cuman ya aku nggak mau terlalu spill dulu. Namanya itu sih sebenarnya Da Kepo Dani Kepo Podcast. Anjay. Ini sebenarnya sih podcast for everyone. Jadi sebenarnya kalau kalian nih mau jadi narasumber, bisa nih kerjasama sama aku dan aku bisa aja kasih videonya gitu ya. Yang mau Boleh banget. join, yang mau jadi narasumber di rumahku boleh aja gitu ya. Tinggal DM aja gitu ya. Barangkali mau sharing-sharing, boleh. Jadi podcast ini for everyone, bukan hanya untuk olahragawan atau seniman, bukan. Ini siapapun. Jadwalin Gitu. aja Dan. Oke. Dan Gimana? jadwalin aja orang-orang yang mau podcast. Oh gitu. Siap sih. Oke. Aku Yang sering di room jadwalin aja, nanti. yang sering komal baik. Yang udah agak kenal ya di TikTok gitu ya. Iyalah, biar lebih deket lagi lah pertemanannya. Gitu. Soalnya kalau dari ngobrol kayak gini, dari podcast kayak gini tuh pembahasannya lebih akurat dan lebih gimana ya, lebih enak ngobrolnya gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya join live sampai banyakan juga tetap asik, cuman beda esensinya, beda rasanya. Aku juga tetap suka sih, nggak mesti gini juga. Ya yang gini juga suka, podcast kayak gini, join live together juga kayak gitu, aku juga suka gitu. Oke, terima kasih semuanya. Aku akhiri ya pertemuan kali ini dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin ya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.